Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan. Saya dari Sekolah Data Pigment untuk batch 9 program continuation. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan final project, experimental design, dan A/B testing. Dengan mengambil case yaitu untuk marketing campaign. Nah, di sini adalah sebuah perusahaan marketing ingin melakukan kampanye yang sukses. Nah, strategi yang perusahaan yang saat ini hanya bergantung pada PSA atau Public Services Announcement. Nah, perusahaan ini ingin melakukan strategi baru dengan menggunakan iklan. Namun, perusahaan masih tidak yakin apakah iklan baru yang dikampanyekan akan sukses atau tidak. Nah, karena itu sebagai data analis, maka kita perlu melakukan analisa menggunakan A/B testing. Nah, ini ada pengambilan data dilakukan dengan mengukur beberapa parameter, yaitu user ID, test group. Nah, ini ada dua kategori, yaitu ad untuk yang kategori treatment, yaitu orang yang melihat iklan kampanye terbaru, dan PSA adalah untuk kategori yang control, yaitu orang yang hanya melihat melalui public service announcement. Kemudian kita juga ada flag convert, yaitu orang yang telah convert atau enggak. Kita ada total ads, most ads day, dan most ads hour. Nah, problemnya adalah goalnya adalah yaitu melakukan perubahan kampanye, adalah apakah desain kampanye terbaru ini akan lebih sukses dari sebelumnya sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan revenue. Nah, untuk dengan driver matrixnya yaitu conversion rate atas iklan tersebut. Nah, yang quadrilnya yaitu jumlah unique user pada tiap grup, dimana karena ini akan melakukan kampanye baru maka mayoritas akan terekspos kampanye yang baru dan sebagian kecil untuk orang terekspos kampanye kontrol grupnya. Nah, ini dapat lihat ini formulanya untuk membuat objektifnya. Langsung saja. Nah, ini varian setting seperti dikatakan bahwa untuk grup kontrolnya yaitu user yang terekspos PSA, sedangkan yang eksperimental itu user yang terekspos iklan kampanye baru. Nah, selanjutnya itu membuat hipotesis testing dari kasus ini adalah apakah dengan menggunakan kampanye terbaru dapat meningkatkan revenue perusahaan yang dilihat dari konversi user. Nah, dari hipotesis ini kita langsung melakukan pengambilan sampel dengan power analysis. Nah, yang pertama itu menentukan randomization unit yang memang orang yang terekspos kampanye, baik itu yang kontrol maupun yang baru. Nah, yang kedua itu targetnya, itu tadi yang terekspos kampanye yang grup dan yang grup ads dan grup PSA. Nah, berikut rumus dengan power analysis. Nah, asumsinya adalah karena kita akan mengambil sampel yang cukup besar, maka standar deviasi diasumsikan juga ikut besar sebesar 7%. Nah, signifikan value-nya kita gunakan 5% karena memang itu umum dilakukan untuk penelitian yang tidak menyangkut nyawa atau membutuhkan kejelian yang lebih tinggi. Nah, untuk karena berdasarkan keputusan manajemen akan lebih profitable jika effect size-nya meningkat sebesar 1%. Selanjutnya yaitu power level yang dianjurkan adalah 80%. Dengan melakukan perhitungan rumus yang tadi diperoleh sampel yang kita ambil sebesar 770 sampel. Nah, pada kasus ini kita sudah diberikan dataset sebanyak 588.101 sampel, sehingga kita melakukan pengambilan sampel sebanyak 77 sampel pada masing-masing grup dengan cara melakukan randomisasi. Nah, berikut data dari Python-nya. Yang pertama yaitu kita memecah kedua grup, yaitu untuk yang grup dataset grup yang kontrol yaitu PSA dan grup treatment yaitu ad. Nah, selanjutnya kita mengecek kelayakan dari data itu. Yang pertama yaitu mengecek missing value, dapat dilihat bahwa tidak ada missing value. Yang kedua yaitu duplikat data, juga tidak ada duplikat data. Yang ketiga adalah invalid dari grup ad. Jadi cek invaliditas data yaitu tidak ada data yang tidak sesuai, sehingga berdasarkan analisis tadi bahwa kedua grup sampel yaitu ad dan PSA diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat data yang tidak sesuai. Nah,
selanjutnya juga tidak ada SRM karena memang sampel ini akan kita bagi menjadi sampel yang sama, yaitu 770 sampel untuk grup kontrol dan 770 sampel untuk grup treatment. Nah, sekarang kita analisis. Nah, ini yang pertama yaitu menghitung conversion rate. Nah, ini kita lihat dari 770 tadi untuk yang rate grup PSA yaitu sebanyak 12 dan grup treatment aid yaitu 22, sehingga rate-nya adalah untuk kontrol grup PSA yaitu 0,016 dan untuk kontrol treatment grup aid yaitu 0,029. Sekarang kita lakukan hipotesis testing. Kita sebutkan bahwa P1 yaitu convert rate untuk yang treatment dan P2 adalah convert untuk yang kontrol. Nah, karena kita asumsikan bahwa kita harapkan bahwa grup treatment itu akan lebih tinggi conversion rate-nya daripada grup kontrol, maka H1 adalah P1 lebih besar daripada P2, sedangkan H0-nya adalah tidak ada perbedaan conversion rate antara P1 dan P2. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian statistik. Nah, kita menggunakan statistik to proportion z-test. Nah, ini kita langkah-langkahnya sebagai berikut dan diperoleh hasilnya yaitu p-value-nya 0,04, yang diartikan bahwa terdapat perbedaan conversion rate antara orang yang terekspos kampanye iklan terbaru dengan yang lama. Nah, secara grafik ini dapat dilihat bahwa p-value sangat Z statistiknya itu sangat mendekati batas dari Z critical-nya, walaupun memang hasilnya secara statistik itu signifikan. Nah, kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, maka terdapat perbedaan signifikan bahwa konversi rate orang yang terekspos kampanye iklan baru untuk treatment itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang terekspos oleh public service announcement. Nah, selain itu kita juga menghitung confidence interval dari statistik tadi. Nah, ini dapat dihasilkan bahwa selisih atau difference proporsi orang convert rate untuk grup treatment terhadap PSE terletak antara min 0,02 dan 0,28. Artinya bahwa peningkatan convert rate orang yang terekspos kampanye iklan baru meningkat bisa menurun maksimal 0,02 dan meningkat sampai 0,28. Nilai negatif ini memang akan unik karena akan menjadi bahasan dari bab di rekomendasi. Rekomendasi untuk marketplace adalah berdasarkan statistical test adalah statistically signifikan. Namun untuk membuat keputusan apakah akan tetap menggunakan iklan terbaru harus dipastikan apakah secara praktikal itu signifikan atau enggak, seperti biaya untuk produksi dan biaya penayangan yang seharusnya dapat tercover oleh kenaikan maksimal sebesar 0,028. Rekomendasinya adalah tadi yang confidence interval yang negatif ini bisa disebabkan oleh nilai p-value yang hampir mendekati taraf signifikansi. Nah, hal itu dapat p-value yang mendekati taraf itu dapat disebabkan juga oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ukuran sampel yang digunakan, yang kedua adalah proporsi sampel yang digunakan atau sample ratio mismatch pada dataset, yang ketiga cara pengambilan sampel atau randomisasi. Nah, kan kalau untuk sampel saat ini yang dibuat adalah sebesar 770 sampel, sementara datasetnya itu kan hanya berkisar sekitar 500.000. Kalau kita lihat dari sisi praktikal itu kan 770 berbanding 500.000 itu sangat berbeda jauh. Nah, nanti kita akan buat perbandingan nih, apakah dengan menggunakan sampel yang sebesar 770 dibandingkan yang dataset yang kita punya, apakah ada perbedaan secara signifikan atau enggak. Nah, sini saya memsimulasikan pengambilan sampel secara minimum 50 secara tadi dengan menggunakan power analisis 770 dan whole dataset yaitu all sample. Ini diperoleh memang signifikansinya p-value atau signifikansinya itu cenderung lebih kecil gitu kan. Yang intinya adalah semakin besar sampel menunjukkan perbedaan convert rate yang hampir sama.
dan p-value signifikan serta confidence interval yang positif. Nah, hal yang jadi perhatian lainnya adalah jumlah sampel atau proporsi grup, kontrol, dan treatment berbeda jauh. Hal ini disebutkan dengan Swan data set. Terima kasih.